Selamat siang semua. Siang. Oke, sip, mantap. Jadi, aku mungkin mau mulai dari perkenalan dulu ya, soalnya kan nanti nggak enak kalau nggak kenal jalannya diskusi. Jadi, pada pertemuan kali ini atau Zoom kali ini kita akan melakukan diskusi terkait meta plan anemia. Nah, sebelum masuk ke acaranya, mungkin kita bisa berdoa dulu kali ya, biar nanti diberi kelancaran dan kebermanfaatan pastinya. Nah, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Perkenalan yang pertama bisa mulai dari aku dulu. Kenalin, nama aku Alvan Amirul, panggil aja Alvan, dari Gizi semester 4 Universitas Erlangga. Nah, untuk yang selanjutnya mungkin bisa dilanjutin sama teman-teman kelompok 2 dulu nih, silahkan. Halo, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yuni Mafiro dan kali ini saya sebagai fasilitator. Salam kenal semua. Salam kenal Yuni, mungkin bisa selanjutnya. Halo, namaku Aida Belasma, bisa dipanggil Bella. Di sini aku sebagai notulen. Salam kenal. Salam kenal juga Bella. Oke, selanjutnya. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama aku Wanda. Di sini aku berperan sebagai penyusun dari laporan, dan rekan aku ada Sofi. Salam kenal Wanda. Lanjut Sofi. Ya, sebelumnya maaf, Sof, suaranya belum masuk. Oke, mungkin Sofi terkendala di audionya. Jadi kenalin, ada salah satu kelompok kita juga namanya Nisau Sofi, itu udah on cam tapi suaranya nggak bisa masuk. Jadi salam kenal semuanya. Oke, terus uh, bisa dilanjutkan. Jadi ini ada Tere sebagai dokumentator. Ini juga ada kendala sehingga nggak bisa on mic. Dan ada juga anggota kelompok kami, Salat Saulia sebagai penyusun materi yang terkendala juga nggak bisa on mic. Tadi kelihatannya itu dia on cam. Gitu. Terus mungkin bisa lanjut lagi, Sausan. Perkenalkan, nama saya Sausan. Usia saya 18 tahun. Di sini saya berperan sebagai penyusun materi bersama Salasa. Salam kenal teman-teman semua. Oke, salam kenal juga Sausan. Karena dari teman-teman kelompok 2 udah saling perkenalan nih, nah mungkin bisa dilanjutin dari teman-teman peserta nih. Mungkin bisa dari Atina. Aku di sini diundang oleh Alvan. Perkenalkan, nama aku Atina, aku dari FKH. Salam kenal semuanya. Ya, perkenalkan, nama saya Angelika Christine. Saya di sini diundang oleh Nisau Sofia Yunitias. Saya dari Stikes Surabaya, jurusan gizi juga. Aku Adelia Safinka dari Prodi Kebidanan 2020, Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Dibawa sama Salasa. Ya, selamat siang, salam kenal semua. Aku Fatma. Di sini aku diundang oleh Wanda dan Bella. Aku dari Kebidanan UNER. Salam kenal, terima kasih. Salam kenal Fatma. Terus bisa lanjut ke Salsabila. Halo, salam kenal semuanya. Saya Salsabila Nirasel dari Poltekkes Kemenkes Surabaya, diundang oleh Teresa Angelina Krista. Terima kasih. Apa gender kalian nih? Yuk on mic yuk. Fatma di kolom chat udah oke, banyak ya yang kolom chat. Pertanyaan selanjutnya, lagi sibuk apa nih saat ini? Mungkin saat ini ada persiapan UAS atau lagi sibuk liburan selesai UAS. Di kolom chat udah ada ujian lab skill Ardelia. Mungkin bisa itu share pengalamannya ujian lab skill itu seperti apa ya? Izin jawab, ujian lab skill kayak ujian praktik gitu sih. Kan udah masuk kayak bab asuhan persalinan gitu kan. Jadi ujiannya kayak pertolongan partus, terus ibu nifas gitu-gitu. Wah, kayaknya seru ya. Gimana? Ada kendala atau selama ini seru-seru aja nih? Iya, banyak kendalanya. Oke, semangat. Apakah sering merasakan mudah lelah dan lesu? Nah, mungkin jadi di akhir-akhir ini, apakah teman-teman sering merasakan lemah, letih, lesu? Oh ya, ini bukan lemah, letih, lesu karena kebanyakan tugas ya, atau mau ada UAS, jadi
ekstra belajar, bukan. Nah, maksudnya ini kayak tentang kesehatan gitu, teman-teman yang akhir-akhir ini kondisinya menurun, terus merasakan hal tersebut. Mungkin bisa on mic, yuk. Iya banget, wah, Atina. Bisa on mic atau Juga sering mengidap anemia atau kayak gimana ya, kelainan hematologi dalam kadar hemoglobin atau bagian utama dalam darah yang mengikat oksigen itu tuh berada di bawah kadar normal gitu. Biasanya kan untuk normalnya itu ya 100 ke atas ya. Aku tuh sering mudah lelah karena lesu karena tekanan darah aku tuh turun gitu. Aku mau dengar jawaban. Oh, ini ada Ardelia. Ya, silakan Ardelia. Iya, aku izin menjawab. Akhir-akhir ini juga aku merasa kayak cepet capek, terus lemes gitu sih. Soalnya kan juga udah mulai kelas offline kan. Terus kelasnya tuh kayak berturut-turut gitu loh. Satu hari bisa 3 matkul, apalagi ada kegiatan keorganisasian, terus ikut kepanitiaan juga. Jadi juga merasa gampang lelah gitu. Terus semester kemarin juga pas ujian life skill itu ada pemeriksaan HB kan. Nah, itu saling meriksa gitu antar teman. Jadi tahu kadar HB-nya berapa. Nah, kadar HB itu cuma 10, padahal normalnya kan 12 sampai 14 ya. Jadi aku kayak self diagnose gitu, anemia ringan. Nah, nanti saya akan membacakan pertanyaannya dan dari teman-teman bisa langsung dijawab. Oke, di pertanyaan yang pertama nih. Kondisi seperti apa yang menandakan seseorang mengalami anemia? Oke, di kolom chat Zoom juga ada yang menjawab. Ada dari Gita Sari, lemas, mudah lelah. Dan juga ada Fatma, maaf ada kendala jamurnya. Iya, nggak apa-apa Fatma. Yuk, yang lainnya kalau belum jawab bisa melalui kolom chat Zoom ya. Nah, ini aku tunggu sampai jam 14 lebih 9 menit. Oke, untuk jawaban kelelahan. Untuk jawaban nomor 3, kelelahan, kita kategorikan sebagai kategori klinis atau beda kategori. Banyak jawaban dari Ardelia, Fatma, dan Gita menjawab klinis. Dari teman-teman yang lain bagaimana? Atau ada yang mau on mic bisa dipersilakan? Oke, kayaknya semua setuju ya kalau kelelahan kita kategorikan sebagai kategori klinis. Denyut jantung cepat. Nah, di jawaban yang keempat ini kita kategorikan di kategori klinis atau biokimia. Di kolom chat sudah ada jawaban dari Ardelia, Fatma, dan Angelica menjawab biokimia. Oke, di jambornya kayaknya udah dikelompokkan berdasarkan kategori. Mungkin dari teman-teman ada yang kurang setuju bisa langsung on mic ya. Atau setuju. Kalau di jambornya udah pas sama jawaban dari teman-teman. Oke, di pertanyaan yang kedua ini, apa penyebab seseorang mengalami anemia?
Oke, di kolom chat Zoom sudah masuk jawaban dari Ardelia, kurang rutin minum tablet tambah darah, dan jawaban Angelica juga kekurangan sel darah merah. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa on mic untuk menyampaikan pendapatnya, bisa dipersilahkan. Mengalami anemia itu disebabkan karena kekurangan zat besi atau mungkin mengalami pendarahan seperti menstruasi. Oke, kalau semua setuju, bisa langsung di jawaban selanjutnya. Ada memiliki riwayat penyakit kronis. Nah, di jawaban ini kita kategorikan sebagai kategori asupan zat gizi apa beda kategori? Beda kategori. Masuk kategori penyakit gizi atau penyakit karena menstruasi merupakan keadaan fisiologis. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi mengalami pendarahan atau menstruasi ini kita bedakan kategori di kategori yang lain. Iya, setuju. Dibedakan kategori. Bedakan kategori. Iya. Baik, terima kasih. Untuk jawaban selanjutnya ada kekurangan sel darah merah. Kita kategorikan sebagai kategori asupan zat gizi, kategori lainnya, atau kategori penyakit. Aku izin berpendapat. Oh iya, boleh, silakan. Sebelumnya maaf kalau salah. Kekurangan sel darah merah ini kan ada beberapa faktor penyebabnya gitu kan. Ada karena emang dia kekurangan zat besi, kayak kurang tablet penawar darah, sama karena emang kelainan genetik. Jadi bisa masuk keduanya sih. Masuk ke kategori asupan gizi sama penyakit. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Oke, apakah semua setuju jika jawaban kekurangan sel darah merah ini kita kategorikan sebagai kategori penyakit dan asupan zat gizi? Jawaban yang selanjutnya ini ada memiliki kelainan genetik seperti thalassemia. Nah, mungkin jawaban ini kita kategorikan sebagai kategori asupan zat gizi atau kategori penyakit atau kategori lainnya atau beda kategori lagi. Oke, di kolom chat udah ada jawaban dari Ardelia di kategori penyakit. Apakah teman-teman semua setuju jika jawaban tersebut kita kategorikan di kategori penyakit? Iya, setuju di kategori penyakit. Baik, semua sudah setuju ya. Di pertanyaan slide ini ada menurut teman-teman, upaya atau program apa yang dapat dilaksanakan untuk mencegah atau menanggulangi anemia? Di kolom chat sudah ada jawaban yang masuk dari Fatma, yaitu konsumsi tablet. Oke, yang lainnya bisa mengutarakan pendapatnya melalui kolom chat atau langsung di sticky note yang ada di Jamboard. Saya ulangi lagi, untuk jawaban yang pertama ini ada penuhi asupan zat gizi. Kita masukkan di kategori yang mana? Yang pertama ada di kategori edukasi, atau di kategori suplementasi, atau di kategori gizi seimbang, atau beda kategori lagi. Masuk ke kategori gizi seimbang. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah teman-teman semua setuju jika jawaban penuhi asupan zat gizi ini kita kategorikan di gizi seimbang?
Baik, tadi ada yang berpendapat kalau gizi seimbang, di kolom chat juga ada yang berpendapat gizi seimbang. Jadi apakah semua setuju kalau jawaban tersebut kita kategorikan di gizi seimbang? Baik, tadi ada yang berpendapat kalau gizi seimbang, di kolom chat juga ada yang berpendapat gizi seimbang. Jadi apakah semua setuju kalau jawaban tersebut kita kategorikan di gizi seimbang? Setuju. Baik, semua sudah setuju ya. Lanjut di jawaban yang selanjutnya. Ada pembagian tablet FE di sekolah rutin setiap bulan. Yuk, dari teman-teman mungkin atau lagi terkendala juga menuliskan di kolom chat Zoom, bisa langsung on mic, nggak apa-apa banget. Oke, kayaknya jawabannya udah semua. Untuk jawaban yang pertama, ini ada membagikan tablet FE di sekolah. Ini kita kategorikan di kategori suplementasi, atau kategori edukasi, atau kategori lainnya. Kategori suplementasi. Baik, apakah teman-teman semua setuju kalau pembagian tablet FE di sekolah rutin setiap bulan itu dalam kategori suplementasi? Iya, setuju. Baik, terima kasih. Semua sudah setuju. Lanjut di pertanyaan yang kedua. Ini ada sosialisasi konsumsi TTD untuk remaja putri di sekolah. Ini kita kategorikan di kategori edukasi, suplementasi, atau di kategori lainnya. Di kategori edukasi. Edukasi. Baik, semua sudah setuju ya kalau jawaban tersebut kita kategorikan di kategori edukasi. Baik, sepertinya udah selesai semua. Bisa stop share. Nah, akhirnya diskusi kali ini udah selesai. Selanjutnya ada pembacaan notulensi oleh notulen. Untuk Aida Bella bisa menyampaikan hasilnya. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, saya Aida Bella Sukma, selaku notulen akan menyampaikan hasil dari diskusi yang telah dilaksanakan bersama peserta. Untuk pertanyaan yang pertama tadi, kondisi seperti apa yang menandakan seseorang mengalami anemia? Kategori yang pertama atau klinis tadi, peserta menjawab lemas, pucat, lemah, letih, lesu, mudah lelah atau gampang lelah, malaise, pusing, mata berkunang-kunang, sakit kepala, gampang ngantuk, kekurangan sel darah merah, konjungtiva pucat. Dan untuk kategori yang kedua atau kategori biokimia, HB kurang dari 12 dan denyut jantung cepat. Adapun untuk pertanyaan yang kedua, yakni apa penyebab seseorang mengalami anemia? Kategori yang pertama atau kategori asupan zat gizi, yakni kurang zat besi, kurangnya konsumsi makanan yang mengandung zat besi, kurang rutin minum tablet tambah darah, kekurangan sel darah merah, dan konsumsi obat tertentu. Lalu untuk kategori yang kedua atau kategori penyakit, memiliki riwayat penyakit kronis, kekurangan sel darah merah, dan mengalami kelainan genetik seperti talasemia. Dan untuk kategori yang terakhir, yakni kategori lainnya,
yakni mengalami pendarahan atau menstruasi. Untuk pertanyaan yang ketiga, upaya atau program apa yang dapat dilaksanakan untuk mencegah atau menanggulangi anemia? Kategori yang pertama atau suplementasi, yakni konsumsi tablet Fe secara rutin dan mengonsumsi tablet penambah darah. Untuk kategori yang kedua atau kategori zat gizi seimbang, penuhi asupan zat gizi, perbanyak konsumsi makanan yang mengandung zat besi, dan memperbanyak konsumsi sayuran dan daging merah. Untuk kategori yang terakhir, yakni kategori edukasi, meliputi edukasi pentingnya konsumsi TTD secara rutin, sosialisasi pentingnya konsumsi asupan zat besi, dan mengadakan penyuluhan mengenai konsumsi tablet penambah darah. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, apa saja program pemerintah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan anemia yang teman-teman ketahui? Untuk kategori yang pertama, atau kategori edukasi, yakni edukasi di posyandu atau puskesmas, dan sosialisasi konsumsi TTD untuk remaja putri di sekolah. Untuk kategori yang kedua atau suplementasi, yakni pembagian tablet Fe di sekolah secara rutin setiap bulan, dan membagikan tablet Fe di sekolah. Sekian notulensi dari diskusi pada hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Bella sebagai notulen pada hari ini. Untuk sesi metaplan kali ini sudah selesai. Selanjutnya ada sesi edukasi nih. Nah, kami akan memberikan pemaparan mengenai anemia. Jadi teman-teman juga bisa sharing-sharing dengan kami. Mungkin Mas Alvan bisa minta tolong untuk share screen. Nah, kami dari kelompok 2, Gizi 4A, akan memaparkan anemia. Bisa langsung next slide. Nah, ini ada beberapa topik yang akan kita bahas. Yang pertama ada definisi anemia, apa itu anemia. Kemudian yang kedua ada penyebab anemia. Dan yang ketiga ada gejala dan dampak anemia. Dan yang keempat ada pencegahan anemia. Bisa langsung next slide. Nah, ini dia. Anemia adalah kondisi di mana konsentrasi Hb berada di bawah angka normal. Teman-teman tadi udah banyak yang berpendapat dan banyak yang menyampaikan juga tentang Hb kurang dari 12 itu kurang atau bagaimana. Nah, ini di PPT-nya juga ada klasifikasi anemia menurut kelompok usia. Di sini ada populasinya ada anak 6 sampai 59 bulan sampai laki-laki di lebih dari sama dengan 15 tahun. Nah, ini sumbernya WHO tahun 2011. Kayaknya teman-teman udah jauh semua ya. Oke, bisa langsung next slide. Oke, di sini ada beberapa poin. Yang pertama, kekurangan zat gizi. Nah, bisa ini tuh ada rendahnya asupan sumber pangan zat gizi, ada zat besi, asam folat, vitamin B12 yang berperan dalam pembuatan Hb. Ini masalah ini sering dijumpai di penyebab anemia. Kemudian ada pendarahan. Nah, pendarahan ini karena cacingan, trauma, luka, dan sehingga menyebabkan kadar Hb itu menurun. Pendarahan ini karena menstruasi yang lama dan berlebihan. Kemudian ada poin yang ketiga, ada hemolisis. Nah, misalnya ada penderita malaria kronis dan talasemia. Oke, bisa lanjut di next slide.
Oke, ini ada penjelasan tentang hemoglobin. Adalah salah satu komponen dalam sel darah merah yang berfungsi mengikat oksigen dan menghantarkannya ke seluruh sel jaringan tubuh. Nah, kekurangan oksigen juga maksud saya kekurangan oksigen di jaringan otak dan otot akan menyebabkan gejala antara lain kurangnya konsentrasi dan kurang bugar dalam melakukan aktivitas. Seperti apa sih gejala atau tanda-tanda anemia? Ini ada biasanya disingkat ya, 5L. Lesu, letih, lemah, lelah, dan lalai. Nah, ini disertai sakit kepala, pusing, mata berkunang-kunang, dan lain sebagainya. Oke, bisa lanjut. Next slide. Nah, ini penyebabnya. Anemia yang terbawa hingga kehamilan nanti dapat menyebabkan, ada beberapa nih, ada 4. Yang pertama, peningkatan risiko pertumbuhan janin terhambat, prematur, berat badan lahir rendah, dan gangguan tumbuh kembang. Dan yang kedua ada pendarahan sebelum dan setelah melahirkan. Dan yang ketiga ada anemia pada bayi dan usia dini. Dan yang keempat ada peningkatan risiko kesakitan dan kematian neonatal dan bayi. Bisa lanjut slide-nya. Nah, bagaimana nih untuk mencegah atau menanggulangi anemia? Ini ada beberapa poin yang disebutkan oleh kami. Yang pertama ada mengikuti prinsip gizi seimbang. Nah, artinya apa sih? Artinya itu mengonsumsi aneka ragam bahan pangan, membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan aktivitas fisik, dan memantau berat badan secara rutin. Dan yang poin kedua ini ada TTD untuk rematri dan wanita usia subur. Nah, ini untuk meningkatkan penyerapan zat besi. TTD ini sebaiknya dikonsumsi dengan buah sumber vitamin dan protein hewani. Dan yang poin ketiga ini ada mencegah dan mengobati penyakit penyerta. Nah, penyakit penyerta anemia ini antara lain kurangnya energi kronis atau biasa disingkat KEK, dan kecacingan, malaria, tuberkulosis, dan HIV atau AIDS. Bisa langsung next slide. Nah, berikut daftar pustaka yang kami pakai. Terima kasih kepada teman-teman semua sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri diskusi pada siang hari ini. Ini udah sampai sore ya. Oke, nggak terasa. Sekarang waktunya sesi dokumentasi. Untuk teman-teman yang masih off cam, bisa langsung on cam ya. Nah, ini ada link absen yang udah di-share oleh teman panitia, bisa mengisinya ya. Maaf apabila ada salah kata, kekurangan dari teman-teman panitia maupun saya pribadi, mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk mengisi link absensi yang udah ada di kolom chat Zoom. Terima kasih teman-teman semua.